Ya, pemirsa, Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuannya ke level 4,75% di tengah kondisi perlambatan kredit perbankan. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed juga memangkas suku bunga dolar yang juga berpengaruh pada pergerakan rupiah hingga pasar regional. Bagaimana arah kebijakan moneter ini mempengaruhi ekonomi nasional ke depan? Kita bergabung bersama Chief Economist Permata Bank, Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Pak Joshua, kalau kita lihat penurunan suku bunga dolar, The Fed, itu tidak banyak memberikan efek karena di dalam perkiraan para analis. Kalau Bank Indonesia, itu apakah juga termasuk dalam perkiraan para analis atau seperti apa penurunan yang terakhir kemarin? Ya, sepertinya memang keputusan BI kemarin itu cukup mengejutkan karena di luar konsensus ekonom dan juga pelaku pasar yang memperkirakan bahwa BI masih akan mempertimbangkan untuk mempertahankan suku bunganya. Namun kalau kita melihat alasan ataupun basis dari Bank Indonesia menurunkan suku bunganya, yang tadi juga sudah disampaikan bahwa Bank Indonesia memang cukup all out ya untuk bagaimana mengerahkan kebijakan moneternya dan juga bauran kebijakan moneter lainnya untuk bisa mendorong pertumbuhan. Dan ini jelas sekali kalau kita melihat dari press release Bank Indonesia di RDG bulan September ini, kata pertumbuhan itu muncul 34 kali. Sementara itu di sisi lainnya kata stabilitas itu muncul kurang lebih sekitar 18 kali. Jadi memang fokus dari Bank Indonesia sejauh ini sudah cukup fokus ya mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga Ya. kelihatan jelas bahwa karena tadi ada suku bunga kredit yang masih lambat, pertumbuhan kredit juga masih lambat, sehingga Bank Indonesia merasa bahwa urgensi untuk menurunkan suku bunga BI ini perlu untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi ke depannya. Hmm. Apakah kemudian serta-merta ketika Bank Indonesia menurunkan jadi 4,75, dunia usaha terutama, karena ini kan hasil dari survei terakhir BI yang menunjukkan rendahnya pencairan kredit yang sudah disetujui atau undisbursed loan. Apakah serta-merta dengan 4,75 dunia usaha kemudian langsung bergerak, Pak Joshua? Sebenarnya kalau kita melihat juga flashback ya pada saat pandemi, kondisi pandemi, itu pun juga kondisinya hampir sama ya, di mana suku bunga diturunkan ke level terendah ya, dan di saat bersamaan pun juga permintaan kredit pun juga cukup lemah ya. Nah, namun pada pemerintah ataupun dalam sisi kebijakan fiskalnya ini harus bekerja lebih keras lagi, dalam artian bagaimana mendorong tadi agar bisa menggerakkan belanja masyarakat ya, agar bisa tadi confidence level dari bisnis ini, dari pelaku usaha ini bisa meningkat, agar tadi untuk dalam melakukan ekspansinya pelaku usaha ini tidak lagi menggunakan dana internal, tapi bagaimana menggunakan ataupun mendorong pembiayaan dari perbankan. Nah, ini Ya. bagaimana kebijakan fiskal sepertinya yang harus bekerja lebih keras lagi, karena moneter saya pikir sudah all out ya, karena tadi sudah kami sampaikan bahwa fokus Bank Indonesia saat ini sudah mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga kita tidak bisa lagi mengharapkan rendahnya suku bunga ini apakah melulu bisa mendorong permintaan kredit. Ini memang belum tentu, tapi memang yang akan bisa berdampak signifikan mendorong pertumbuhan permintaan kredit adalah memang aktivitas ekonomi yang meningkat, dan ini tanpa adanya stimulasi Ya. dari fiskal yang cukup signifikan, tentunya aktivitas ekonomi ini pun juga tidak akan bergeliat. Selain itu, Pak Joshua, disebut juga ada masalah transmisi kepada perbankan komersial yang relatif lamban. Ketika Bank Indonesia sudah berkali-kali menurunkan BI rate, perbankan komersial masih belum secepat Bank Indonesia menurunkan suku bunga kredit. Ini bagaimana bisa kemudian masalah ini terselesaikan? Iya, tentunya Bank Indonesia juga di saat bersamaan kan deposit facility rate-nya kan juga yang biasanya turun bersamaan ya dengan suku bunga BI dan juga lending facility rate-nya. Nah, ini turunnya lebih banyak lagi 50 basis point. Dan juga kalau kita melihat dalam dan BI pun juga sudah mulai membatasi ya kuota untuk lelang instrumen pasar uang jangka pendek, sehingga memang ini pada kaitannya nanti persaingan suku bunga di tenor 3 hingga 12 bulan ini akan semakin meningkat, yang pada akhirnya ini ada ekspektasi bahwa jangka pendek ini ke depannya ini akan bisa suku bunga ini akan transmisinya tadi itu akan bisa lebih cepat lagi, karena suku Ya. bunga di pasar ini akan lebih rendah lagi, sehingga harapannya ini akan cukup direspon ya dengan akan transmisi
yang tadi disampaikan bahwa masih cukup rendah dari awal tahun, misalkan suku bunga kredit baru turun 7 basis point, dan juga suku bunga deposito pun juga baru turun 16 basis point, sehingga ini harapannya dengan kebijakan yang baru diputuskan di RDG bulan ini, harapannya transmisi penurunan suku bunga perbankannya akan lebih cepat lagi. Oke, ada yang mengatakan begini Pak Joshua, sebetulnya masalah utama itu bukan permintaan kredit yang rendah, karena undisbursed loan juga di 2.300-an triliun sampai Agustus 2025. Tapi masalahnya adalah kepercayaan konsumen akan prospek ekonomi Indonesia, akan prospek industri. Karena indeks kepercayaan konsumen walaupun masih di atas 100 tapi menunjukkan tren penurunan. Bagaimana langkah Bank Indonesia yang terakhir ini bisa mengangkat kepercayaan konsumen akan kita bahas di bagian berikut selepas headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Zona Bisnis masih membicarakan dampak dari penurunan BI Rate dan juga Bank Sentral Amerika Fed Fund Rate, dan kami masih bersama dengan Chief Economist Permata Bank Joshua Pardede. Pak Joshua, ada yang mengatakan bahwa indeks kepercayaan konsumen itu walaupun masih di atas 100 masih menunjukkan konsumen optimis, tapi ada tren penurunan. Kalau saya mengutip survei konsumen Bank Indonesia di Juli 2025 ada di 118,1, memang masih naik dibandingkan Juni di 117,8. Tapi ada sumber lain, Trading Economics mengatakan di bulan Agustus 2025 indeks konsumen Indonesia itu di 117,2, turun dari Juli 2025 118,1. Dan kemudian yang paling penting adalah turunnya terutama di prospek ekonomi, ketersediaan pekerjaan, dan kondisi ekonomi serta pendapatan. Bagaimana langkah Bank Indonesia ini bisa mengangkat kepercayaan konsumen, Pak Joshua? Ya, memang tidak secara langsung ya. Nah, oleh sebab itu tadi kami sampaikan bahwa sebenarnya kebijakan fiskal lah yang sebenarnya harusnya lebih lead dalam hal memberikan kepercayaan ataupun mendorong pemulihan kepercayaan dari sisi konsumen dan juga dalam hal sektor lapangan usaha. Dan oleh sebab itulah diluncurkanlah kebijakan 8 plus 4 plus 5, dan khususnya lagi adalah terkait dengan 5 paket penyerapan tenaga kerja. Dan ini saya pikir sangat krusial karena dalam komponen indeks kepercayaan konsumen tadi, seperti yang disebutkan oleh Bang Leo, bahwa komponen terkait dengan adanya kekhawatiran dari konsumen bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan di saat ini dan juga 6 bulan ke depan itu memang cenderung menurun. Sehingga memang harus dipulihkan lagi confidence level dari konsumen dan juga pelaku usahanya terkait dengan bagaimana ketersediaan lapangan pekerjaan. Dan di luar itu juga memang tentunya harus lebih krusial lagi bagaimana supaya investasi baru ya khususnya di sektor-sektor padat karya ini bisa distimulasi lagi ataupun ditingkatkan lagi, karena itu menjadi salah satu kata kunci untuk kita bisa mendorong menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Dan terkait lagi tadi terkait dengan suku bunga, tentunya dengan tadi yang tadi kami sampaikan bahwa dalam hal operasi pasar moneternya Bank Indonesia sudah mulai membatasi ya kuotasi ataupun kuota ya pada lelang di instrumen pasar uang jangka pendek, sehingga dengan artian demikian bahwa perbankan pada akhirnya akan dipaksa untuk bisa mengoptimalkan likuiditas yang ada saat ini, terutama untuk penyaluran kredit, sehingga harapannya ini akan bisa mendorong dari sisi permintaan kredit dan juga dari sisi penyaluran kredit perbankan. Salah satu yang paling diprioritaskan Bank Indonesia sesuai dengan tupoksinya, Pak Joshua, adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kalau kita lihat The Fed turunkan Fed Fund Rate jadi rentang 4 sampai 4,25. BI Rate sudah di 4,75. Yang selama ini sering dikhawatirkan adalah ketika rentangnya semakin tipis antara rupiah dan dolar, yang dikhawatirkan adalah bisa terjadi capital flight ketika orang melihat lebih aman, lebih menguntungkan taruh di dolar. Anda melihat ada arah ke situ atau itu memang masih sangat jauh saat ini? Ya, potensinya mungkin ataupun kondisinya memang tidak seperti kondisi sebelum-sebelumnya ya. Karena kalau kita melihat saat ini pun juga pada perdagangan hari ini, sekalipun tadi ya selisih suku bunga antara Indonesia dan Amerika menyusut, namun pada kenyataannya rupiah pun juga masih tetap terjaga. Artinya memang itu bukan menjadi salah satu faktor yang utama.
Yang berikutnya lagi adalah kalau kita melihat ekspektasi penurunan suku bunga Fed ke depannya ini masih tetap terjadi. Dan kalau kita mengikuti dari dot plot ya dari FMC bahwa Ya. di tahun ini masih ada potensi penurunan sekitar 50 basis point lagi, tahun depan 25 basis point dan juga tahun Hmm. berikutnya lagi 25 basis point. Sehingga memang penurunan suku bunga Fed ini akan berlanjut dan pada akhirnya ini pun juga akan bisa mengurangi daya tarik instrumen ataupun instrumen keuangan dalam denominasi dolar. Yang Hmm. berikutnya lagi pun juga kalau kita melihat dari berbagai kebijakan Bank Indonesia seperti DHE ya dan juga TDDHE Falas BI, ini pun juga Ya. diharapkan dapat bisa menarik ya untuk bisa adanya supply falas di dalam negeri dan juga dan khususnya bagaimana kebijakan fundamental yang struktural tadi untuk mendatangkan investasi, untuk juga Hmm. mendorong hilirisasi dalam artian untuk meningkatkan nilai tambah dari ekspor, ini Hmm. semuanya dapat bisa meningkatkan penguatan dari sisi external balance kita sehingga Hmm. harapannya sekalipun tadi selisih suku bunganya menyempit tapi kami tetap melihat bahwa fundamental ekonomi kita ini relatif baik dan juga tadi suku bunga di Amerika pun juga cenderung akan terus menurun dalam 2 tahun ke depan. Jadi secara sederhana Anda meyakini bahwa rupiah masih akan tetap stabil katakanlah sampai akhir tahun ini atau sampai tahun depan ya Pak Joshua? Dan inilah mungkin strategi dari koordinasi juga mungkin ya sudah dari koordinasi antara BI dan juga pemerintah sekalipun memang tadi suku bunganya diturunkan ini juga adalah dalam rangka untuk bisa menarik investasi ya karena tadi ujung-ujungnya adalah kita mendorong mengharapkan investasi di Ya. sektor realnya sehingga tadi masalah utama tadi dalam hal penurunan penurunan daya beli kelas menengah dan juga pengangguran yang tinggi itu bisa terselesaikan ya dan akhirnya pun juga dengan sendirinya para investor di capital market pun juga karena melihat bahwa dampaknya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pun juga diharapkan membaik. Hmm. Tentunya kita akan melihat pun juga dari sisi confidence levelnya pun juga tidak akan sampai mudah-mudahan tidak BI pun juga tetap akan berada di pasar ya dan juga Hmm. tetap akan menjaga supaya rupiah akan berada dalam level fundamentalnya. Kalau kita melihat salah satu yang menyumbangkan pelemahan minat konsumen untuk mencairkan kreditnya, itu salah satu yang utama menurut Bank Indonesia surveinya Pak Joshua adalah industri. Dan kita tahu persis sebetulnya industri inilah yang harusnya dikembangkan supaya multiplier efeknya kemana-mana, bisa mengangkat juga konsumsi masyarakat. Kalau Anda lihat insentif fiskal yang kemarin diluncurkan 8 plus 4 plus 5, lalu kemudian pemindahan uang pemerintah dari rekening di Bank Indonesia ke rekening bank-bank himbara 200 triliun, apakah itu sudah cukup untuk mengangkat kepercayaan konsumen dan juga membuat undisbursed loan ini berkurang? Atau memang harus ada lagi tambahan-tambahan kebijakan fiskal yang harus didorong oleh pemerintah, Pak Joshua? Ya, saya pikir memang ini perlu ada dilanjutkan ataupun kalau kita melihat dalam hal skema kebijakan kemarin ya, paket 8 misalkan percepatan deregulasi, integrasi sistem KL dan juga RDTR digital ke OSS ini juga salah satu hal yang diperlukan. Namun juga yang sangat urgent adalah tadi bagaimana pemberian insentif fiskal ya kepada sektor-sektor ataupun industri pelaku industri manufaktur padat karya yang cukup terkena dampak ya dengan PHK yang cukup signifikan karena ongkos biaya produksinya meningkat dan juga sebagai Hmm. konsekuensi dampak dari implementasi dampak tarif Trump tentunya ini memberikan karena ini tentunya Ya. berdampak cukup signifikan kepada sektor-sektor padat karya sehingga oleh Ya. sebab itu pemerintah pun juga diharapkan bisa memberikan insentif agar dapat sektor industri manufaktur tersebut bukan hanya membatasi PHK-nya tapi juga bisa melakukan ekspansi Hmm. bisnisnya sehingga outlook bisnis dari sektor-sektor padat karya pun juga ke depannya akan cenderung bisa lebih baik lagi. Ya, kita melihat sekarang kondisi ekonomi baik di dalam negeri, regional dan juga global ternyata tidak ditentukan oleh pelaku-pelaku ekonomi saja, Pak Joshua. Saya mau bicara soal Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell yang sering sekali disebut tidak begitu disukai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, malah disebut-sebut mau diganti. Kalau ada faktor seperti ini, baik global maupun juga jangan-jangan regional, apakah kemudian hitung-hitungan Bank Indonesia ini harus lebih berhati-hati lagi, harus benar-benar melihat perkembangan geopolitik sebelum misalnya menurunkan lagi suku bunganya, atau seperti apa Anda lihat?
Ya, kalau kita melihat dalam hal kondisi geopolitik globalnya, tensi dari misalkan perang dagang sendiri ya, kita melihat beberapa indikator makro dan juga marketnya sudah mulai cenderung easing ya kalau kita bandingkan dengan di awal April. Dan juga di samping itu juga kalau kita melihat dari sisi uncertainty di bawah pemerintahan Trump ini memang masih cukup tinggi. Namun kembali lagi sebagai contoh tadi dari sisi negosiasi dagangnya pun juga pada akhirnya trade deal semua terjadi, yang artinya meskipun memang terjadi ketidakpastian di awal, namun sepertinya pasar akan mencermati bahwa Trump akan melihat perspektif bisnis pada keputusannya, sehingga Oke, memang tentunya dalam kedepannya mengingat tadi ya, kalau kita melihat perlambatan ekonomi global itu terjadi, oleh sebab itulah tentunya kita mesti come up dengan story growth yang positif ya, sehingga itu kembali lagi akan menjadi oke, apa namanya suatu hal yang akan dilihat oleh investor asing, baik itu di portfolio investment dan juga di real ya. sector, sehingga ini akan bisa mendorong investasi ke depannya yang lebih baik lagi. Baik, kita akan lihat tentunya bagaimana dampak dari kebijakan moneter Bank Indonesia dan juga The Fed kepada perekonomian global dan khususnya Indonesia. Terima kasih Chief Economist Permata Bank Joshua Pardede sudah mencerahkan kami. Terima Selamat pagi kasih. Pak Joshua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.